supaya saudara bisa ya, supaya saudara bisa memahaminya, saudara. Jadi kita mau belajar, saudara, apa itu covenant. Nah, saudara, saya akan pakai peragaan supaya saudara bisa mengetahuinya. Oke. Saudara, kalau orang belum lahir baru, ini saya umpamakan aja ya. Orang yang belum lahir baru, hatinya masih keras terhadap Tuhan, belum lembut, ya, hatinya masih keras, seperti batu dan batu ini, saudara. Ketika mereka menikah, ya, mereka tidak bisa disebut satu daging dan satu roh. Kenapa, saudara? Karena mereka masih keras, belum bisa nyatu. Ini tidak bisa disebut sebagai covenant. Jadi covenant itu, saudara, kalau dua-duanya belum lahir baru, tidak bisa membuat covenant. Oke? Jadi kalau ini, saudara, ya itu jelas bukan covenant. Oke? Nah, kalau orang yang belum lahir baru, saudara, menikah, kemudian satu hari dia percaya Tuhan, saudara. Ya. Dan saudara, dia udah sempat cerai misalnya, saudara. Sebelum dia kenal Tuhan, dia udah sempat cerai. Karena dia belum covenant, saudara, maka ada kemungkinan, saudara, dia itu bisa menikah lagi. Kenapa? Karena dia belum covenant. Oke? Jadi kata kuncinya adalah covenant, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara kalau pasangannya satu udah lahir baru, satu belum? Ya, seperti ini, saudara. Saudara lihat, yang satu udah lahir baru, satu belum. Nah, Alkitab bilang dalam 1 Korintus 7, saudara, orang yang percaya tidak boleh menceraikan orang yang percaya, orang yang tidak percaya, saudara. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita punya kasih agape, amin. Kita bisa, saudaraku, mengasihi tanpa syarat. Itu sebabnya kita nggak boleh menceraikan pasangan kita yang belum percaya. Oke? Supaya apa, saudara? Supaya yang belum percaya bisa percaya Tuhan satu kali kelak. Ya, makanya kita jangan ceraikan mereka. Kecuali, nah ini kecualinya, saudara, yang tidak percaya meninggalkan yang percaya, saudara. Alkitab bilang biarlah dia pergi. Lalu Alkitab bilang apa, saudara? Dan dia ini bebas, katanya. Nah, bebas. Dari kata bebas itu, saudara, pertanyaannya begini, dia boleh menikah lagi nggak kalau dia bebas? Oke, Alkitab nggak bilang boleh, tapi juga nggak bilang nggak boleh, saudara. Kalau kasusnya begini, satu belum percaya, satu udah percaya, ya saudara, maka dilihat kondisinya. Kenapa Alkitab bilang ya nggak kasih petunjuk boleh atau tidak? Kenapa, saudara? Ya bukan bom, gak usah takut, amin. Kenapa Alkitab gantung, saudara? Ditambah dengan kalimat begini, tetapi kamu dipanggil untuk berdamai. Artinya gini, saudara. Ya, kalau bisa, balik lagi, saudara. Kalau bisa, balik lagi. Jadi, saudara, kalau yang tidak percaya meninggalkan orang percaya, kalau gereja kita pendapatnya begini, saudara. Orang ini nggak boleh main buru-buru kawin, nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena selalu harus ada kesempatan untuk yang tidak percaya bisa berdamai. Ya, bisa berdamai, saudara. Kalau dia, saudara, ya kita kasih kesempatan berdamai, dia bisa kembali, saudara. Kalau dia main kawin aja, saudara, nggak ada kesempatan dia bisa kembali. Ya, makanya Alkitab bilang, saudara, supaya ada kesempatan dia berdamai. Nah, tapi kalau pasangannya udah menikah lagi dengan orang lain, bagaimana ini, saudara? Nah, sekali lagi Alkitab nggak bilang boleh, juga nggak bilang nggak boleh. Jadi menurut situasi kondisi, saudara. Ya, tapi kalau dia nikah lagi, saudara, itu tidak melanggar firman Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, kalau ini udah nikah lagi. Ya, tapi kalau ini belum nikah lagi, saudara, ya ini mesti selalu kasih kesempatan dia bisa berdamai, saudara. Saudara paham? Nah, itu
Kalau pasangan campuran, ini bukan badminton, bukan, tapi ya supaya saudara jangan tegang. Oke, sekali lagi saya ulang, ini covenant bukan covenant, saudara. Satu daging tapi tidak satu roh, oke? Ya, Allah mengakui mereka satu daging, tapi Allah tidak jadi partner aktif di antara mereka, saudara. Nah, kalau ini, saudara, Allah menyertai orang yang percaya aja, betul? Yang tidak, Allah kasih kebebasan, kalau dia mau tinggalin gak apa-apa. Maka ini juga bukan covenant dua pihak. Dari orang percaya, dia mau bikin covenant, tapi ini gak bisa bikin covenant, betul? Makanya ini bukan covenant sempurna, saudara. Makanya kalau yang tidak percaya, tinggalin yang percaya. Ya, yang percaya tidak salah. Yang percaya yang tidak boleh meninggalkan. Yang tidak percaya nggak boleh, saudara. Dan ini belum covenant sempurna, saudara. Dari pihak orang percaya bisa bikin covenant, tapi ini nggak bisa. Ya, saudara paham? Nah, kalau covenant itu adalah begini, saudara. Jadi orang percaya sama orang percaya, begitu lahir baru, saudara, kita udah covenant. Kita menjadi satu daging. Ada amin? Satu daging, saudara. Kalau ini saya blend jadi satu, saudaraku, ini jadi satu daging. Nah, ini covenant, saudara. Kalau ini terjadi, saudara, ini udah satu daging. Ya, bukan masalah boleh nggak boleh, nggak bisa cerai, amin. Kalau sampai cerai apa yang terjadi? Sakit sekali, saudara, robek, robek, saudara. Makanya jangan sampai cerai, saudara. Bilang sama sebelah saudara, sakit bener, bilang saudara. Ya, makanya saudara, kita ini satu daging, saudara, covenant. Ya, kalaupun saudaraku sempat robek, karena mungkin pasangannya berzina, atau dia nggak mau kembali, robek, tidak boleh menikah lagi. Ada yang bilang amin, saudara? Tidak boleh, hanya ada dua kemungkinan, kembali, berdamai, atau kalau dia nggak mau, pasangannya nggak mau, ya udah tetap, ya tetap seperti ini. Jangan hidup lebih parah lagi, saudara. Kita udah sempat ngalami ini, jangan lebih parah lagi. Jangan melanggar firman Tuhan. Jadilah covenant keeper. Hanya ada dua alternatif, kembali, atau saudaraku saya hidup tetap sebagai covenant keeper. Ya, nah ini penting, ini kesimpulannya, saudara. Nah sekarang mari kita lihat kasus-kasus, beberapa pertanyaan dulu. Ya, pertanyaan umum dari saya dulu, saudara. Saya akan, nanti kalau kita ada waktu, saudara, kita akan jawab. Mungkin dengan menjawab 10 pertanyaan ini, beberapa pertanyaan saudara sudah terjawab. Tapi ada beberapa nanti, kalau nanti masih ada waktu kita akan coba jawab, saudara. Kalau tidak, nanti akan ditaruh di email. Ya, nanti saudara bisa mengaksesnya lewat email itu. Yang pertama, saudara, pertanyaannya begini, apa yang harus dilakukan bila telah berkali-kali kawin cerai sesudah covenant? Bisa terjadi, saudara. Ada orang Kristen, mungkin karena belum terlalu ngerti tentang covenant, atau karena saudara hidupnya tidak disiplin, tidak mau praktek, tidak mau taat, terjadi berkali-kali, saudaraku, perceraian, kawin lagi, bercerai, kawin lagi. Lalu dia gabung di satu gereja lokal. Apa yang mesti dilakukan sebagai gembala, sebagai pemimpin terhadap orang-orang seperti ini? Dia pelanggar covenant. Oke, konsepnya gini, saudara. Perceraian harus kita katakan, ya, perceraian menikah lagi adalah dosa. Betul, saudara? Ya, saudara menyetujui perceraian dan melakukan perceraian, ya, kemudian kawin lagi, saudara dosa. Kecuali saudara, pasangan saudara berzina, dia yang cerain saudara, saudara nggak mau, tapi dia yang cerain saudara, saudara tidak dosa. Tapi dia yang cerain saudara dosa. Ya, melakukan perceraian dan pernikahan ulang adalah dosa. Nah, jalan keluar dosa apa? Hah? Gampang, mengaku dan jangan lakukan lagi. Ada amin? Mengaku dan jangan lakukan lagi. Nah, orang ini tergantung, dia ngaku nggak?
Ngaku nggak itu salah, itu dosa. Katakan dosa adalah dosa. Ada amin? Dosa bukan masalah. Kalau orang itu nggak pernah mau akui itu dosa, malah membenarkan diri. Kalau saya nggak bisa terima saudaraku orang yang ya seperti itu jadi jemaat. Ya, saya anggap dia sebagai orang berdosa yang perlu dilayani, iya. Tapi dia bukan jemaat, saudara. Kalau dia, ya saudara, oh enggak, saya enggak salah. Perceraian enggak salah. Itu orang degil. Ada perbedaan bodoh dengan degil, ada amin? Kalau bodoh itu 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 5. Salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh salah ya? Nah itu bodoh saudara. Belum ngerti, udah diajarin tapi belum ngerti. Tapi kalau ada orang ditanya, 2 tambah 2 berapa? 5. Salah 4. Kalau gua mau 5 mau apa? Nah, bilang mas sebelah saudara, saya kenal orang itu juga itu. Degil. Saudara, kalau ada saudara yang udah pernah kawin cerai, tapi saudara bilang gini, Pak Edi, salah Pak Edi, dosa itu. Tapi saya udah keburu lakukan. Pak Edi, saya mesti bikin apa? Saya janji, saya nggak mau lagi. Berhenti sampai di sini. Masalahnya gini saudara, kalau kita mencuri barang, kita bertobat bisa kembaliin barang. Kalau istri, wah ini rumit sekali saudara. Ya kan? Nah saya juga kurang setuju ada pengajaran hamba Tuhan yang bilang ya kalau mencuri mesti dikembaliin barang curian, kalau curi istri mesti dikembaliin. Nah ini susah saudara, udah punya anak, udah punya macam-macam saudara. Kalau saya prinsipnya gini, kalau dia akui saya salah, Pak Edi saya salah, saya udah keburu begini, tapi saya janji saya nggak akan ceraiin istri saya lagi, saya mau sungguh-sungguh ya jaga kehidupan kesaksian yang baik, dan aku mau anak-anakku nggak kayak aku nanti. Aku mau mereka punya menjadi generasi yang lebih baik dari aku. Aku mau didik mereka supaya mereka nggak kawin cerai. Karena aku udah ngaku dosa Pak Edi, aku bisa patahkan kutuk ini. Kutuk dosa kecenderungan bisa dipatahkan kalau kita ngaku. Ada amin? Orang yang kayak gini saudara, mengaku, Tuhan ampuni. Ada yang bilang amin? Nah, kalau saya saudara, ada orang yang kayak begini, saya akan bilang sama dia, udah, kalau kamu udah ngaku salah, kamu kawin cerai, asal kamu ngaku salah, itu dosa, jangan ulangi lagi. Udah, Tuhan ampuni kamu, jangan lihat ke belakang, mari lihat ke depan. Ada amin saudara? Nah orang begini, kalau udah ngaku, udah bertobat saudara, boleh nggak melayani? Boleh, saudara, boleh. Tapi ada syaratnya, dia nggak boleh jadi penatua dan diaken menurut Alkitab. Nggak boleh. Kita harus jujur dengan orang yang begini, kita harus katakan, sorry Pak, Anda tidak bisa saya pakai sebagai contoh keluarga, nggak bisa. Kenapa? Bahaya saudara kalau orang jadi pemimpin tapi dia kawin cerai, bahaya. Bahayanya begini saudara, karena dia panutan, dia akan mengakibatkan ribuan orang lain kawin cerai nanti. Saya kasih contoh saudara, di Afrika Selatan saya punya teman kenal seorang pendeta, temannya juga. Satu hari pendeta ini gereja terbesar loh saudara, 30.000 jemaatnya. Satu hari karena dia ribut terus sama istrinya saudara, kemudian saudara dia udah gak betah, akhirnya dia bilang begini, saudara-saudara sama jemaat, saya dengar suara Tuhan, nggak tahu suara mana ini saudara. Bisa juga suara hantu atau suara dagingnya dia saudara. Dia bilang saya dengar suara Tuhan bahwa istri saya itu bukan dari Tuhan. Kira-kira gitulah saudara. Kita udah nggak cocok, udah nggak sevisi. Setujukah saudara saya ceraiin istri saya? Saudara tahu nggak? Hampir 90% jemaat dia bilang setuju. Ngeri nggak saudara? Karena nggak ada pengajaran, saudara. Ngeri. Diceraiin saudara istrinya. Nggak berapa minggu kemudian dia bilang lagi, saudara saya udah dengar suara Tuhan bahwa saya udah menemukan pasangan yang dari Tuhan.
Nggak taunya orang yang bekas cerai juga, saudara, dia kawinin. Semua setuju jemaatnya, saudara, 90% setuju. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu dia menikah ulang, ratusan pasangan di gereja itu langsung cerai dan kawin lagi, saudara. Makanya di Abalef nggak boleh, saudara. Orang yang kawin cerai nggak bisa, kita tegas, tidak bisa jadi diaken atau penatua, nggak bisa. Bukan karena Tuhan benci saudara, bukan. Tapi kalau saudara udah di atas sana, orang bisa jadiin alasan. Lu pemimpin aja boleh, saya kenapa nggak boleh? Kan dia nggak ngerti, saudara, apa gitu alasannya. Dia pokoknya dia main ini aja, ya kan? Jadi makanya nggak boleh, saudara. Oke, tapi melayani boleh nggak? Boleh, saudara. Asal bertobat tadi itu. Nah, jangan jadi orang yang, saudara, malah degil tadi itu, nggak mau bertobat, saudara, maka bikin doktrin baru. Di Amerika ada pendeta, saudara, udah kawin cerai, bukannya bertobat, bukannya sadar, saudaraku, dia bikin doktrin baru, second chance, kesempatan kedua, doktrin barunya, saudara. Saya mau beritahu saudara, apa yang terjadi, saudara, orang yang kayak begini, dia nggak bisa patahkan kutuk perceraian dalam dirinya, saudara. Tapi kalau saudara bilang, aku salah Tuhan, patahkan. Nanti keturunan saudara di bawah nggak kawin cerai. Ada amin? Kalau enggak, saudara terus saja kawin cerai, saudara. Saudara, mari kita mau lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Kalau saudara udah keburu begitu, ya lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Ya, Tuhan mengampuni, saudara. Ya, saya percaya Tuhan punya kasih karunia buat orang yang pernah salah. Tuhan mengasihi, saudara. Saya juga nggak setuju ada gereja yang kejam, saudara. Orang kalau udah kawin cerai nggak boleh melayani. Di Abalef boleh, saudara, tapi tidak boleh jadi pemimpin, diaken, penatua nggak boleh, saudara. Pokoknya jadi panutan di bidang keluarga nggak bisa. Kita harus jelas, ya. Tapi Tuhan mengasihi saudara, amin. Sebenarnya bukan saudara nggak boleh melayaninya. Masalahnya saudara nggak bisa jadi contoh, itu aja, ya. Jadi saudara, kalau saudara udah pernah lakukan, akui itu, saudara, dengan komunitas saudara, minta didoakan dan jangan lakukan lagi, amin. Kawin cerai, saudara, jangan. Saudara, ngeri loh hari-hari ini, saudara. Saya mau ceritakan, saudara, hari-hari ini, saudara, kalau saudara perhatikan, saudara, ya. Saya pernah dengar, saudara, kalau saya nggak perlu cerita lah siapa orangnya, saudara. Penyanyi yang, waduh, sangat diurapi, saudara. Penyanyi yang sangat diurapi, saudara. Kalau saya ceritain, saudara, syok. Satu hari dia lagi konser, saudara. Dia udah punya suami, penyanyi ini. Dia ketemu sama seorang pemuda ganteng, laki-laki ganteng yang udah punya istri juga. Sama-sama artis Kristen. Ketemu di sebuah konser. Lagi show, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berdua jatuh cinta, saudara. Yaitu dari sharing-sharing, lama-lama sherong. Lalu mereka bikin janji, saudara, pulang, ceraiin masing-masing pasangannya dan menikah. Ngeri nggak, saudara? Cuman ketemu seminggu bisa kayak begitu tuh mentalnya orang Kristen. Akhirnya, saudara, mereka pulang, ceraiin pasangan mereka dan nikah lagi. Dan setelah nikah, saudara, mereka diwawancara sama saudaraku Oprah Winfrey. Ya, saudara tahulah Oprah Winfrey itu kan New Age. Itu New Age, saudara, promosi buku Secret, New Age, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tentu dia senang diwawancara. Wah, mereka berdua menceritakan, saudara. Menurut saya sih kebohongan-kebohongan, saudara. Mereka ceritakan betapa bahagianya setelah mereka menceraikan pasangannya, menikah ulang. Padahal menurut data yang saya baca, saudara, hampir tidak ada orang yang menikah ulang lebih baik pernikahan yang kedua daripada pernikahan yang pertama. Hampir nggak ada, saudara. Hampir 0%. Dengan perkataan lain, pernikahan yang kedua itu selalu lebih buruk. Nah, mereka cerita, saudara. Wah, kami bahagia nikah ulang. Saudara tahu nggak, begitu mereka cerita di televisi itu, ribuan pasangan orang Kristen
cerai. Cerai, yang gatel-gatel langsung cerai, saudara. Coba lihat ada wajah gatel-gatel nggak di sini? Kayaknya ada rencana tengking dalam nama Yesus, saudaraku. Yang baju hitam ini aja nggak gatel, ada amin? Saudara, 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Saudara, makanya saudara jangan gitu. Ya, nah, kalau saudara udah keburu gagal, mari datang sama Tuhan. Amin. Jangan ulangi lagi. Ya, sediakan generasi ke depan supaya lebih baik, saudara. Nah, itu prinsipnya, saudara. Berikutnya kita lihat, saudara. Yang berikutnya begini, saudara. Coba kita lihat. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan jelas apakah sebuah pernikahan telah menjadi covenant? Apakah sudah diberkati di gereja, itu berarti sudah covenant, saudara. Oke? Jadi gini, saudara. Kalau kita nangani kasus, ada orang, dia bilang aku udah cerai. Nah, pernikahan dulu gimana? Ya, kita nggak tahu dia udah covenant atau belum kan, dulu itu kan. Nah, apa ukurannya udah covenant atau belum? Oke, sekali lagi saudara. Nah, apa petunjuknya, saudara? Petunjuknya gini, bukan kalau orang pernah pemberkatan gereja, ya tanda kutip nih ya, janji nikah gitu, berarti dia sudah covenant, belum tentu. Saya kasih contoh. Di Jepang, saudara, itu orang Jepang kalau lahir, kalau nggak salah sebagai Buddha, menikah sebagai Kristen, dan dia mati sebagai apa, saudaraku? Tao atau Zen-nya itu ya. Jadi semua orang Jepang, hampir semua orang Jepang nikahnya pasti di gereja, saudara. Tapi belum lahir baru. Orang Kristen lahir baru nggak ada 1% di Jepang, saudara. Nggak ada dari seluruh populasi. Jadi hampir semua orang Jepang pernah nikah di gereja. Nah, menurut saudara itu covenant bukan? Bukan, karena covenant bukan sekedar pernah nikah di mana, saudara. Ya, jadi contoh lagi di Hollywood, saudara hari ini bisa kawin kapan aja ke Hollywood. Dan bisa cuma 15 menit loh. Masuk gitu, bayar, saudara kawin. Bisa. Nah, belum tentu orang yang kawin di Hollywood itu atau yang di Jepang itu udah covenant. Nah, kunci covenantnya, kata kuncinya adalah lahir baru. Katakan lahir baru. Jadi gini, saudara, misalnya ada sepasang orang, dulu sebelum percaya Yesus mereka nikah. Lalu kemudian mereka ikut SPK, begitu ikut SPK mereka langsung lahir baru dua-duanya. Nah, ini kan gak pernah nikah gereja kan? Menurut saudara udah covenant belum? Loh, kalau belum boleh cerai dong kalau gitu. Udah, begitu dia lahir baru, saudara, pernah kawin gereja apa enggak, udah covenant. Kenapa? Karena covenant itu gini, saudara, berdasarkan kelahiran baru. Begitu kita lahir baru, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita jadi anggotanya tubuh Kristus. Maka hukum covenant langsung berlaku kepada kita. Hubungan kepala dengan tubuh. Ada amin? Langsung, karena kita langsung jadi tubuh Kristus. Makanya saudara, bukan soal pernah ucapin janji atau enggak. Asal pernah lahir baru, saudara, dua-duanya, itu sudah covenant, saudara. Oke? Nah, tapi sebenarnya pernikahan perlu nggak ngucapin janji? Perlu. Ngucapin janjinya perlu, saudara. Ya, tapi kita covenant bukan pada waktu kita ngucapin janji, sebelumnya juga udah covenant. Ucapin janjinya itu cuman peneguhan, melengkapi. Saya kasih contoh. Saudara begitu lahir, bapak saudara WNI, saudara lahir di Indonesia, otomatis nggak WNI? Otomatis. Berdasarkan kelahiran, amin, langsung WNI. Tapi saya mau tanya, walaupun sudah WNI secara de jure, tapi perlu nggak bikin surat WNI satu kali? Dan waktu surat WNI mesti tanda tangan, iya kan? Itu ucap janji kan, tanda tangan itu kan, betul nggak? Covenant kan, saudara mau setia kepada NKRI, betul nggak? Nah,
Sama, saudara. Begitu kita lahir baru, itu kayak kita lahir di negara ini, otomatis kita WNI, saudara. Otomatis, berdasarkan kelahiran, amin. Tapi perlu satu saat kita mengucapkan covenant itu. Perlu. Jadi, kayak begitu prinsipnya dalam pernikahan. Begitu lahir baru, udah covenant, saudara. Dua-duanya loh ya. Ini yang udah kawin. Nah, kalau yang belum kawin, ya janji dulu, baru diberkati, ada amin. Jangan terbalik. Maksudnya janji diberkati dulu, baru beranak cucu, amin. Jangan terbalik, beranak cucu dulu, karena ketangkep hansip, baru diberkati. Jangan ya. Kenapa katanya ketangkep hansip? Ya karena udah kejadian katanya. Ya makanya akhirnya keluaran. Habis keluaran lu ngapain? Ya gue bilangan aja, gue hitung-hitung anak gue berapa. Habis itu gue ulangan lagi. Nah jangan. 5 kitab Musa dong digenapi, saudara. Ini joke Kristen, orang yang bukan Kristen gak ngerti, saudara. Oke, jadi saudara, orang covenant itu kapan, saudara? Waktu lahir baru. Jadi begitu lahir baru, walaupun belum pemberkatan di gereja, udah nggak boleh cerai, saudara. Udah covenant. Tapi harus nggak ngucapin janji? Itu harus, saudara. Tapi kemudian makanya kita ada yang namanya peneguhan pernikahan. Ya. Tapi nggak harus dibikin kayak acara pernikahan, di komsel juga boleh. Ucapin aja, terus didoain, saudara ya. Nah itu cuman peneguhan de facto-nya, de jure-nya udah. Ya. Jadi bagi pasangan yang sudah menikah, saudara, janji nikah itu perlu. Tapi kita covenant bukan saat janji nikah diucapkan, bukan. Ya, kita covenant saat lahir baru. Ya, kalau enggak, wah, semua pasangan yang belum ucap janji atau belum diteguhkan, wah kalau gitu saya boleh cerai ya Pak Edi ya, saya kan belum covenant. Waduh, pusing nanti gembala, saudara. Ya, bukan begitu prinsipnya. Nah, sekarang kita taunya orang lahir baru dari mana, saudara? Ya kan? Kita cek dia dulu lahir baru apa enggak dari mana. Oke, itu sebenarnya pelajaran SPK, betul? Ya. Pertanyaan ini, saudara, sebenarnya yang paling tahu orang itu sendiri, betul? Dia lahir baru apa enggak? Ya, orang itu sendiri. Oke? Nah, biasanya orang lahir baru ada tanda-tanda kelahiran baru, saudara. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yang pertama, rindu dengar firman Tuhan. Walaupun belum ngerti banyak, tapi rindu. Dan aku mengenal mereka, rindu bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan hadir dalam persekutuan-persekutuan Kristen. Ya, komsel atau ibadah, pokoknya rindu bersekutu, okay, dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Dan mereka mengikut aku, mau ikut Tuhan terus, amin. Nah itu saudara, 3 tanda itu kan SPK, itu tanda kelahiran baru bisa dilihat dari situ. Kalau nggak ada tanda itu ya berarti belum lahir baru, saudara. Nah pertanyaannya gini, saudara, dari mana kita tahu persis? Ya tugas kita nanya, saudara, ya kan? Nanya dia lahir baru apa enggak, ya dia sendiri yang tahu persis, ya kan? Nah kalau kita udah tanya, saudara, kita udah kerjain bagian kita, ya. Ya selanjutnya nggak ada orang yang paling tahu kecuali Tuhan sendiri, betul? Jadi tapi bagian kita nanya, ya. Jadi kita pastikan dia dulu udah covenant atau belum, dari itu caranya, saudara. Ya, jadi saudara, bagaimana kita dapat mengetahui dengan jelas? Ya tadi udah ada tanda-tandanya orang lahir baru, ya. Jadi bukan sekedar pernah diberkati tanda kutip di gereja, ya. Orang Jepang juga diberkati di gereja tapi belum covenant, saudara. Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, saudara. Apa yang harus dilakukan bila seorang pria atau wanita lahir baru setelah menikah dengan lebih dari 1 istri atau suami? Nah, ini poligami dan poliandri, ya kan? Perempuan juga ada loh, saudara. Orang Tibet itu
Satu istri dikongsi rame-rame sama pria. Tibet, poliandri, biasa itu saudara. Sekarang kalau orang Tibet yang begitu bertobat masuk gereja, gimana sikap kita? Saudara? Kalau ada orang India punya istrinya banyak, waktu sebelum percaya Tuhan, dia lakukan sebelum percaya Tuhan. Sekarang dia bertobat, dianya dulu bertobat, apalagi istrinya juga bertobat. Kemudian saudara masuk gabung ke gereja, gimana? Ya, nah saudara, ini banyak sekali orang Kristen yang nggak ngerti, kesian orang-orang begitu saudara dihakimi. Kita mesti ngerti bagaimana nangani orang-orang seperti ini saudara. Pertanyaannya begini saudara, apakah orang-orang ini sudah covenant dia dulu? Dia dulu punya banyak istri, dia ngerti covenant enggak saudara? Enggak, dia lakukan itu kapan? Sebelum lahir baru. Orang yang belum lahir baru udah terhisap ke dalam tubuh Kristus enggak? Belum. Nah, berarti dia ngerti enggak hubungan Kristus dengan jemaat? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Berarti dia ngerti enggak covenant? Tidak mengerti. Berarti dia enggak ada bedanya sama Daud di perjanjian lama. Kenapa Daud boleh punya banyak istri? Ya karena pewahyuan itu progresif. Zaman perjanjian lama belum dibukakan hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya Tuhan masih mengizinkan poligami, saudara. Kenapa? Karena pewahyuan itu progresif, nggak langsung dibuka semua. Makanya perjanjian lama dibiarkan Tuhan. Juga karena kekerasan hati manusia, ya kan? Dibiarkan. Tapi waktu perjanjian baru, hubungan Kristus dengan jemaat, ini yang disebut kasih agape, udah dinyatakan, saudara. Makanya kalau udah dinyatakan, tidak boleh lagi, saudara. Makanya begitu hubungan Kristus dan jemaat dinyatakan, di perjanjian baru, hanya boleh satu istri, saudara. Bilang sama sebelah, satu aja ciak beliau, kan gitu kan, saudara. Nah, jadi saudara kalau orang-orang yang sempat punya banyak istri bertobat, gimana saudara sikap kita? Karena dia lakukan sebelum dia lahir baru, dia belum paham hukum perjanjian baru, saudara, belum paham prinsip covenant, ya saudara, maka dia sama kayak Daud, sama, ya. Jadi gimana saudara sikap kita? Nah, ada satu ayat saudara yang bisa memberi kita petunjuk, ya. Kalau kita baca 1 Korintus 7, 24 sampai 27, saya bacakan buat saudara. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ayat 25, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberi pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Nah ini kerasulannya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau janganlah mencari seseorang. Jadi dari petunjuk ini saudara, Paulus memberi kita satu guidance. Hendaklah orang dia tetap dalam keadaan seperti ketika dia dipanggil. Nah waktu dia dipanggil dia punya istri banyak dan dia belum ngerti covenant. Dia lakukan itu waktu itu saudara belum lahir baru. Jadi tetap seperti itu. Saya banyak lihat kita salah, kita hakimi orang yang punya banyak istri. Kamu mesti pilih salah satu. Enak aja, emang kacang pilih salah satu. Saudara. Nah, Paulus maksudkan ayat ini saudara, tidak mutlak sebenarnya saudara. Hendaklah orang ya tetap dalam keadaan seperti ketika dia dipanggil. Nah, ini dia aplikasikan di apa saudara? Dalam perbudakan, diaplikasikan dalam sunat, dalam pernikahan. Jadi artinya gini, kalau kamu tidak bersunat, udah nggak usah bersunat pada waktu kamu percaya Yesus, ngerti ya? Tetap aja begitu.
Tapi buktinya Timotius dia sunat. Berarti tidak mutlak, saudara. Tapi ini petunjuk umum. Oke? Contohnya, saudara. Ada orang budak, dia bilang nggak apa-apa jadi budak. Tapi kalau ada kesempatan bebas, jangan lepaskan kesempatan itu, pergunakan. Jadi maksudnya kalau gitu dalam pernikahan gimana kita aplikasikannya? Begini, saudara. Kalau memang dia bisa tinggal sama istrinya, nggak ada masalah, saudara, orang beres-beres saja kok. Mereka bisa tetap banyak istri, saudara, orang ini. Ya nggak apa-apa, biarin aja dalam keadaan seperti itu. Tapi yang terbaik, kalau dia bisa pilih salah satu, saudara. Kalau mereka semua setuju, kondisinya memungkinkan, pilih salah satu. Tapi dia tanggung jawab sama yang lain, saudara. Nah, cuman ini nggak gampang. Emang benda, pilihlah salah satu. Coret yang tidak perlu, nggak gampang loh, saudara. Pasti dia coret yang tidak cantik, yang cantik itu kan. Bilang sama sebelah saudara, saya kenal pikiran kamu, bilang. Nah, jadi saudara, buat orang yang punya istri banyak, di Alkitab, ya tidak dipaksa harus satu, saudara. Makanya dari situ ada statement begini, penatua-penatua, diaken-diaken harus beristri satu. Kenapa ada tekanan satu? Karena banyak orang kafir yang punya istrinya banyak waktu itu. Tapi bukan karena mereka lakukan sesudah bertobat. Mereka lakukan sebelum bertobat. Saudara paham? Makanya ada istri harus satu kalau diaken sama penatua. Jadi itu, saudara, kesian loh orang yang punya istri banyak selalu bilang begini, Pak, saya nggak mau jadi orang Kristen, pasti nanti saya kalau datang gereja disuruh pilih salah satu. Dia udah syok dulu, udah nggak mau bertobat, ya kan? Karena kita salah doktrin, saudara. Kita main paksa orang. Loh, dia lakukan sebelum dia percaya kok. Dia sama kayak Daud, saudara. Kenapa Daud boleh, dia nggak boleh? Iya kan, saudara? Dia nggak ngerti itu, dia lakukan dulu, ya kan? Tapi kalau ada kesempatan bisa satu, puji Tuhan. Ya, saudara, nggak apa-apa kalau bisa. Nah, persetujuan semua istri yang lain, dan dia mesti biayai semuanya, saudara paham? Oke, tanggung jawab gitu ya. Jadi tolong saudara, ini penting. Kasus-kasus begini jangan kita salah menangani, saudara. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang keempat sekarang. Apakah yang harus dilakukan bila pasangan seseorang yang telah covenant melakukan perzinahan dengan orang lain? Nah, ini tadi ada pertanyaan mirip ini, saudara. Oke, pertanyaannya, saudara, dia bilang, oke, saya jawab dulu ya tadi, 1 Korintus 7 ayat 10-11. Jikalau istri bercerai harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Pertanyaannya, mengapa suami yang bercerai tidak ditulis dalam firman harus tetap hidup tanpa istri atau berdamai dengan istrinya? Mengapa seolah-olah firman tersebut lebih menuntut kepada istri? Dari ayat 2, suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bisa, jika menceraikannya, apa konsekuensinya? Jadi istri protes hari ini, saudara. Oke, kalau saudara lihat 1 Korintus 7 ayat 10-11, coba perhatikan, saudara. Sebenarnya ada buat suami. Coba baca ayat yang ke-11. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, titik. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Maksudnya, ya sebaliknya berlaku. Itu maksudnya gitu, saudara. Jadi ini bukan lebih berat pria. Chong nan ching ni, bukan. Bukan lebih berat pria dari wanita, bukan. Alkitab itu memang lebih banyak mencatat pria. Tapi bukan berarti wanita nggak berharga. Ya, saudara. Ya sama kayak bahasa Inggris, kalau saudara belajar bahasa Inggris, kata he itu sering dipakai untuk wanita juga boleh he. Ya, karena memang ya lebih mudah gitu, saudara, untuk bahasa Inggris itu, makanya he itu
Suka dipakai hi aja. Di Alkitab juga begitu. Tapi itu sebenarnya bisa berlaku buat wanita juga. Ya, oke, baik. Jika istri terpaksa menerima cerai dari suami karena diancam dan tidak mau memberi nafkah untuk anak-anaknya, apakah istri berdosa? Jawaban saya tidak berdosa kalau suaminya yang ceraikan dia. Ya, istrinya tidak mau bercerai dengan dia, suaminya paksa, nipu yawa paksa, dia bilang, ya udah suaminya yang berdosa. Amin. Istrinya tidak berdosa. Makanya saudara jangan mau bercerai. Amin.